Dari karyawan biasa, apakah bisa bebas finansial atau pensiun dini? J.L. Collins atau penulis buku The Simple Path to Wealth ini menuliskan kisahnya dari seorang karyawan nih yang bisa bebas finansial atau pensiun dini. Kalau di Indonesia ada juga yang namanya Pak Lokeng Hong ya, yang sebelumnya itu jadi kepala cabang, kemudian pensiun dini karena mungkin gajinya udah nggak signifikan lagi ya dibandingin hasil investasinya Pak Lokeng Hong nih. So, di video kali ini, gue ingin menceritakan 4 hal yang menurut gue itu penting dan bisa kita petik dari buku The Simple Path to Wealth ini. Pertama, banyak orang itu mengabaikan cara-cara dasar personal finance karena hal ini itu terlalu kompleks dan bikin bosan menurut mereka. Tapi nyatanya, dengan belajar investasi beberapa jam, kita itu bisa memposisikan diri kita di mana uang yang kita miliki bekerja buat diri kita. Oke. Karena gue dan teman-teman gue pernah ngerasain nih investasi 1 atau 2 juta itu naiknya tuh lama banget. Kayak gue minta ke orang tua gue aja bisa dikasih lebih banyak daripada returnnya. Tapi menurut gua, kalau misalnya kita baru punya uang 10 juta aja nggak sabar di investasi, misalnya dipakein terus nih buat belanja atau beli ini, beli itu, kapan mau nambahnya? Kapan tuh duit di tabungan kita itu bisa jadi 20, 50, atau 100 juta? Kalau masih kecil aja diambil terus. Ibarat nanam pohon bambu nih. Tapi masih kecil, udah kita tebang. Kapan kita mau dapat bambu yang panjang-panjang? Kan begitu logikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, beli bang. Beli bang. Sehingga dari sini, yang menurut gue penting banget itu adalah kontrol pengeluaran. Rasanya tuh gatel banget coy, kalau kita lagi punya duit, lihat di Shopee atau Tokopedia, terus barang di keranjang kita itu pas banget lagi diskon. Wah, momennya tuh pas banget gitu ya. Lagi punya duit, terus ada barang yang diskon. Pengen check out gak sih rasanya? So, langkah pertama supaya bisa ngumpulin duit, yaitu kontrol pengeluaran nih. Kemudian kedua, supaya kita bisa pensiun dini atau bahasa kerennya financial freedom, kita perlu tahu rumus ini nih. Spend less than you earn, invest the surplus, and avoid debt. Artinya buat pengeluaran itu lebih kecil daripada pemasukan. Investasikan sisanya dan hindari utang yang nggak produktif. Kedengarannya simple banget kan buat pensiun dini. Tapi jangan salah cuy, ngelakuinnya itu susah banget. Dan itu juga nggak bisa instan nih. Biasanya orang-orang itu kalau abis denger beginian bakalan berubah emang. Mungkin 1 minggu pertama bisa ngelakuin karena masih nempel nih di otak nih statementnya. Tapi lama-kelamaan kita itu kayak balik ke setelan pabrik. Kalau dari dasarnya boros, ya boros aja gitu nggak tahu kenapa. Dan agak susah untuk mengubah karakter ini atau setelan pabrik ini nih. Di sini gue ada tips nih. Karena gue juga dulunya salah satu orang yang impulsif kalau ngelihat sesuatu. Buat mengatasi hal-hal yang begini nih, biasanya yang gue lakuin itu cuma sisain saldo sedikit di ATM. Gue taruh tabungan gue tuh di akun-akun yang agak susah nih buat dicairin. Misalnya kayak bibit atau sekuritas. Kan butuh waktu ya buat nyairin 2 atau 3 hari kerja nih. Jadinya karena malas nunggu, rasa impulsif gue itu hilang dengan sendirinya. Mungkin cara ini bisa diterapin ke kalian. Oke, balik ke rumus yang tadi nih. Spend less than you earn, invest the surplus, avoid debt. Di kata-kata terakhir itu ada avoid debt atau hindarin hutang. Biasanya nih guys, yang sering terjadi tuh begini nih. Gue punya pemasukan atau gaji misalkan 6 juta. 3 juta habis buat pengeluaran sehari-hari kayak kosan, makan, transport gitu-gitu. Sisanya itu 3 juta buat belanja atau check out Shopee nih misalkan atau Tokped. Nah, di bulan September ini jatah belanja 3 juta itu udah habis. Tapi ternyata di Shopee atau toko online ini banyak barang-barang yang diskon nih yang ada di keranjang gua. Alhasil gue jadi aktifin pay letter dengan pikiran, ah udahlah pokoknya gue pakai pay letter di bulan ini doang. Gue bakal bayar bulan besok dan nggak bakal pakai lagi. Karena udah pakai pay letter nih, kalian pakai 3 juta. Jadinya di bulan Oktober besok tuh jatah belanja kalian yang 3 juta per bulan ini dipakai buat nutupin pay letter di bulan sebelumnya. Terus di bulan ini nggak ada jatah belanja apa-apa. Nah loh, bulan kemarin habis kalap belanja 6 juta. Apa bisa bulan ini tuh nggak belanja sama sekali? Susah loh itu. Kemungkinan besar kalian tuh jadinya pakai pay letter lagi di bulan ini dan lunasin lagi pakai gaji bulan depan. Dan yep, kalau udah begini jadinya tuh lama-lama kebiasaan atau habit.
Masih mending kalau pay letternya ketutup sama gaji. Yang bahaya, kalau gajinya itu udah nggak nutup, udah nggak cukup nih buat nutup. Jadinya malah gali lubang lain nih buat nutup lubang yang ini. Pakai pinjol misalkan buat bayar pay letter. Atau berharap dapat kali 500 nih di slot online. Yang ada bukan bebas finansial, tapi utang numpuk sama slik OJK kalian itu jadi jelek. Jadi saran dari gua, bijak-bijaklah dalam berhutang. Karena dengan berhutang, bukan berarti kemampuan belanja atau beli kalian itu meningkat. Tapi kalian pakai duit orang lain untuk nalangin barang yang mau kalian beli. Dan karena sifatnya itu ditalangin, makanya harus dikembalikan jumlahnya plus bunga. Selanjutnya, poin invest in surplus atau investasikan selisih pengeluaran dan pendapatan kalian. Di video setelah ini, gue mau bikin series nih, series investasi. Dari mulai kenapa sampai bagaimana caranya. Jadi di sini gue nggak akan bahas terlalu banyak terkait investasi. Tapi yang akan gue highlight dari buku ini yaitu reksadana indeks. Buat penjelasan lebih detailnya bakal gue jelasin di video-video berikutnya. Jadi si J.L. Collins ini menabung di reksadana indeks untuk mencapai bebas finansialnya. Oke. Dari tadi ini kita bahas bebas finansial, financial freedom, pensiun dini, dan lain-lain. Sebenarnya kenapa sih hal ini itu harus kita kejar? Pertama-tama, gue mau ngutip quotes dari buku ini nih, yaitu money can buy many things, but nothing more valuable than your freedom. Artinya uang itu bisa membeli banyak hal, tapi tidak ada yang lebih berharga dari kebebasan. Di mana kebebasan ini tuh bisa membuat kita memilih jalan kita sendiri. Contohnya, bebas mau kerja atau enggak. Dengan punya uang, kebebasan kita ini nggak akan bisa direbut oleh perusahaan tempat kita bekerja. Kita bisa resign karena pada dasarnya kita tidak membutuhkan gaji dari tempat itu lagi. Sehingga dari buku ini gue simpulin hal-hal yang penting yaitu kontrol pengeluaran, investasikan hasil selisih dari pengeluaran dan pendapatan, kemudian terakhir itu hindarin hutang. Tujuan dari rumus ini itu adalah mencapai bebas finansial. Tentunya diperlukan konsistensi dan kedisiplinan untuk bisa menerapkan cara ini yang pastinya nggak semudah kayak diucapin aja nih. So, sekian aja video gue kali ini. Like video ini kalau menurut kalian bermanfaat, dan dislike aja kalau menurut kalian nggak bermanfaat. Buat kalian yang mau diskusi atau request buku lain, boleh banget di kolom komentar. Bye-bye.